Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Bertemu lagi dengan Pak Pungki. Pak Pungki akan membawakan materi tentang 4 pilar menuju kompetensi guru profesional. Ini adalah pertemuan terakhir yang mana Pak Pungki ingin memberikan bekal, ya, bekal sekaligus juga sebagai pengingat kita ketika nanti kita sudah mulai mengimplementasikan apa yang menjadi kompetensi kita, kompetensi lulusan dari outcome mata kuliah micro teaching dan mata kuliah pendidikan yang lainnya. Langsung saja, kenapa di sini disebut 4 pilar? Karena ibarat membangun rumah. Rumah pilar itu membutuhkan tiang penyangga. Tetapi tiang penyangga itu tentu saja akan kuat apabila mempunyai fondasi yang kokoh. Fondasi yang kokoh tentu saja tidak hanya tukangnya, ya, tetapi juga materialnya. Material dari keempat guru ini kita ibaratkan kompetensi guru ada 4 sebagai pilarnya. Materialnya yaitu kalau diibaratkan rumah, semen, pasir, ya. Terus ada batu, ada juga air. Nah, 4 pilar ini dalam keprofesionalan seorang guru itu ada 4. 1 pedagogik, kedua sikap, ketiga profesional, keempat yang terakhir tentu saja sosial. Nah, bagaimana kompetensi guru profesional itu? Pak Pungki ingin memberikan sedikit berbagi, ya, bagi pengetahuan. Profesional, apa atau profesional itu? Profesional terkait juga dengan kompetensi atau kemampuan. Kemampuan tentang apa? Kemampuan tentang daya tangkap manusia, tentang penggunaan akalnya untuk mengetahui, untuk melakukan, dan untuk berperilaku. Nah, itu diijawantahkan lewat pengetahuan, keterampilan, perilaku. Nah, dan itu kompetensi. Nah, ketika kalian saat ini baru menjadi calon guru, ketika nanti kalian sudah di semester 7 nanti PLP 2 atau magang asisten guru, itu nanti akan pertama kali kalian menginjakkan untuk implementasi pedagogik kalian, kompetensi kalian. Nah, baik, berikutnya adalah ini pilarnya tadi, pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Berikutnya adalah apa itu kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik itu adalah apa yang kalian dapat, ya, dari pengetahuan di jenjang sekolah, ya, baik dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Mengenai apa? Mengenai tentu saja kalau di pendidikan, pemahaman, wawasan tentang pendidikan. Mengenai apa? Mengenai pemahaman terhadap, karena kalian seorang guru atau calon guru, maka kalian harus paham tentang peserta didik. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya, bagaimana mentalnya, bagaimana motivasinya, itu adalah harus paham. Berikutnya adalah pengembangan kurikulum. Tentu saja dalam satuan pendidikan, pengembangan kurikulum ini sifatnya adalah dinamis, ya, artinya dari waktu ke waktu, bahkan di era pandemi saat ini kan, ini kurikulumnya juga harus dikembangkan, disesuaikan, adaptif, harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Berikutnya, kompetensi guru pedagogik itu harus apa? Harus tentu saja merencanakan pembelajaran. Setelah kurikulum dikembangkan, silabus dibuat, dirancang, dan harus didesain pembelajarannya. Dalam mendesain tentu saja harus memanfaatkan teknologi. Nah, apalagi dengan era sekarang, ya, era dalam jaringan, tentu saja harus melek teknologi. Terus tidak hanya itu, kita harus mengetahui tolak ukur
tolak ukur keberhasilan atau tujuan dari pembelajaran itu. Apakah berhasil ataukah kurang ataukah butuh revisi, evaluasi, maka seorang guru dengan kompetensi pedagoginya harus mampu mengevaluasi dari hasil belajar. Berikutnya adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Mengenai apa? Pemahaman peserta didik, perencanaan, evaluasi tadi, mengembangkan peserta didik untuk aktualisasi sebagai potensi yang dimilikinya, memunculkan artinya memotivasi, ya, memberikan support atau bantuan atau pendampingan untuk aktualisasi atau memunculkan potensi yang ada di dirinya. Itu adalah pengelolaan, ya, pengelolaan dari pedagogi tadi terhadap pembelajaran oleh peserta didik. Berikutnya, kompetensi kepribadian. Kompetensi yang kedua ini adalah ejawantah dari apa yang dinamakan ikhlas untuk mendidik. Ya, jadi pendidik itu levelnya di atas memberi pengajaran. Nah, mendidik itu karena kalau mendidik itu mengharapkan orang lain untuk memiliki kemampuan atau bahkan lebih, ya, dari apa yang dia berikan. Artinya itu mendidik. Nah, kepribadian itu akhlak, ya. Jadi akhlak. Ilmu tanpa akhlak artinya buta, ya. Ilmu tanpa akhlak artinya lemah, ya. Ilmu tanpa akhlak artinya sia-sia. Nah, jadi jangan mencetak hanya orang yang pandai, orang yang cerdas, tetapi tidak mempunyai akhlak yang mulia. Terus kearifan dan bijaksana. Guru harus mempunyai kepribadian arif dan bijaksana dalam setiap tindakannya. Stabil, emosinya harus stabil. Ketika marah, dia marah. Ketika harus dia diam, harus diam. Ketika dia harus belajar, belajar. Ketika dia harus menenangkan siswa, dan sebagainya. Dia harus stabil dan dewasa. Ini satu ikatan yang sudah menjadi apa istilahnya runtutan, ya. Jadi akhlak, terus dia mempunyai kebijaksanaan, emosinya stabil, maka dia disebut pria yang atau orang yang dewasa. Nah, ketika sudah mempunyai kompetensi kepribadian ini, dia disupport dengan kejujuran, maka akan timbullah kewibawaan. Maka dia akan secara objektif juga menilai, ya, kepribadian itu juga harus dievaluasi. Siapa yang bisa mengevaluasi? Ya, kinerja atau dirinya sendiri. Jadi dari inner beauty-nya, keindahan atau kecantikan dari hatinya, ya. Terus setelah itu semuanya, kebijaksanaan, kearifan, semua kepribadian sudah terbawa, maka dia akan menjadi role model, menjadi teladan bagi peserta didik. Bahkan nanti ke sosialnya, kompetensi sosialnya, maka dia akan juga menjadi role model atau istilahnya teladan di masyarakat. Mantap. Artinya ketika ini semuanya sudah menjadi satu kesatuan yang utuh, maka dia akan berjiwa pendidik yang profesional. Artinya mantap. Nah, berikutnya adalah peran kompetensi kepribadian. Seperti apa peran kompetensi kepribadian? Dia sebagai pembimbing, dia sebagai panutan, dia sebagai tauladan. Nah, itu perannya. Jadi apapun yang nanti dia kerjakan terhadap peserta didiknya, maka dia akan menjadi problem solving. Dia akan memberikan bimbingan yang baik, ya. Dia akan mengantarkan ke jenjang yang jalan menuju kecerahan, gitu ya. Terus sebagai panutan, kepribadiannya, karena dia pribadi yang baik, maka peserta didik akan ikut, ya, oh sebagai contoh, oh itu loh bapak itu. Nah, seperti itu. Teladan, begitu juga dia, ya, akan menjadi teladan, menjadi role model tadi. Nah, Ki Hajar Dewantara dalam sistem amongnya juga guru itu juga harus ing ngarsa sung tulodo ing madya mangon karsa tutpuri handayani. Ketika di depan dia memberikan tulodo, memberikan contoh. Ketika di tengah dia kreatif, inisiator, kreator.
tetapi ketika dia di belakang, dia itu memberikan dorongan, ya, motivasi. Nah, seperti itu, ya. Sangat arif sekali Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan ini. Berikutnya adalah ruang lingkup kompetensi. Sejauh mana kompetensi tentang sikap ini? Nah, guru ciptaan, guru sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus penampilan sikap yang positif. Jadi apa yang menjadi kemampuan kepribadiannya akan tercermin dari sikap yang positif dalam mengerjakan seluruh tugas sebagai seorang guru profesional. Penampilan sebagai dirinya dari zahirnya, batinnya itu akan terpancar. Terus pemahaman, penghayatan. Jadi setiap mendapati masalah, ya, ataupun dia setiap bertindak itu dia itu istilahnya tahu apa yang harus dilakukan, ya. Dia paham, dia melakukan penghayatan, dia menerapkan nilai-nilai kebaikan, yang sesuatu yang dianggap baik. Berikutnya kompetensi profesional. Kompetensi yang ketiga ini sebagai pilar penyangga yang paling penting bagi seorang guru profesional. Kenapa? Karena guru itu tentu saja dalam menyiapkan kegiatan belajar mengajar, dia harus menyiapkan dengan profesional, ya, dari perencanaan apa yang akan dilakukan terhadap peserta didik, apa tujuan belajarnya, alat apa yang akan dia gunakan, media apa yang dia gunakan, termasuk bentuk evaluasi yang seperti apa yang sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajarannya. Dia akan mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga dia akan menyiapkan materi, ya, materi yang selalu dia update, selalu dia gali terus, ya. Jadi perkembangannya apakah ada perubahan dan sebagainya. Itulah kompetensi profesional seorang guru. Nah, guru profesional itu merupakan guru yang memiliki beberapa kemampuan. Ya. Yang pertama merupakan sumber materi, karena dia selalu update informasi, maka dia memiliki kemampuan pengetahuan yang luas. Dia menjadi rujukan, maka dia menjadi guru yang produktif, ya. Dia menjadi sumber rujukan atau sumber materi. Dia kreatif, ya. Dia selalu mengupdate ataupun mencoba setiap metode-metode dalam mengajar, ya. Nah, itu disesuaikan, selalu mengembangkan metode-metode mengajar. Artinya apa? Tidak monoton, ya. Tidak monoton, dia selalu mencoba. Tapi guru profesional itu juga tidak takut salah atau keliru atau kurang sempurna. Artinya dia mencoba, tetapi dia mengevaluasi dirinya juga. Nah, seperti itu. Dan dia juga menerima masukan dari orang-orang di sekitarnya, di sekelilingnya, termasuk peserta didik. Terus mengevaluasi secara terukur dan terencana. Jadi menilai itu direncanakan, ya. Terus terukur artinya sesuai, ya, sesuai. Kalau untuk SMA alat ukurnya ini, untuk SMP tingkatannya alat ukurnya ini, untuk sekolah dasar alat ukurnya ini. Jadi terukur, ya, tidak salah ukur. Karena ketika salah ukur, alat ukurnya beda, harusnya menggunakan penggaris, dia menggunakan timbangan, maka itu namanya tidak terukur. Terus menguasai iptek. Tentu saja pengembangan sekarang baik dari media, dari materi, dari konten, ya, dari semuanya, ya, itu sangat gampang sekali kita dapatkan dari menguasai teknologi. Nah, kita dapat informasi dari teknologi, dari segenggam HP pun kita bisa menguasai teknologi. Nah, kita harus kalau ingin menjadi guru profesional, kita harus menggali tentang kemampuan iptek kita. Yang terakhir adalah guru profesional itu terus melakukan pengembangan, ya, pengembangan diri. Terkait dengan apa? Terkait dengan semua khasanah keilmuan yang mendukung tentang pendidikan untuk peserta didik. Ya, jadi kalau guru tadi, ya, Pak Muni sampaikan, guru yang ikhlas itu adalah guru yang memberikan apa?
yang lebih mungkin dari apa yang dia miliki. Supaya apa? Supaya orang-orang itu atau peserta didik itu memiliki kemampuan yang bermanfaat. Nah, itulah kalau di dalam Islam itu artinya amal jariah, itu pahala dari seorang guru ya. Baik, kompetensi profesional merupakan kemampuan untuk menguasai pengetahuan. Nah, pengetahuan, teknologi atau seni ya. Minimal, standar minimal itu materi pembelajaran ya, harus menguasai materi dulu. Dikatakan profesional harus menguasai materi. Tidak hanya materi, tapi ada dua, konsep atau metode. Itu standar minimal. Artinya apa? Itu harus dimiliki dulu. Kalau untuk pengembangan itu jauh lebih bagus. Tapi standar minimalis ya, itu materi pembelajaran menguasai atau paham. Yang kedua adalah konsep atau metode tentang disiplin ilmu yang digelutinya. Berikutnya kompetensi sosial. Kompetensi yang ketiga ini merupakan kompetensi yang cermin, refleksi dari ketiga tadi ya. Dari ketiga kompetensi tadi. Setelah memiliki kompetensi pedagogik, sikap, profesional, kompetensi yang sosial ini keempat ini adalah cerminan atau refleksi dari ketiga tiga pilar tadi ya. Kenapa seperti itu? Karena guru itu memiliki beban, istilahnya beban secara moral. Apa yang dia lakukan di instansi atau sekolahnya dia, tempat dia bekerja, tapi dia juga memiliki beban moral untuk mencerdaskan atau memberikan kontribusi di kehidupan sosialnya, sosial di keluarga, sosial bertetangga, bermasyarakat ya, baik nanti juga sampai berorganisasi atau bernegara. Itu kompetensi sosial. Terus ruang lingkup sosial, apa yang harus dimiliki tentang kompetensi sosial bagi seorang guru? Yang pertama, dia harus terampil berkomunikasi. Dia harus memiliki sifat yang simpatik. Dia harus bisa bekerja sama ya. Dia harus pandai bergaul ya. Dia harus menggunakan teknologi. Nah, itu adalah ruang lingkup dari kompetensi sosial tadi. Berikutnya adalah bentuk interaksi sosial. Seperti apa bentuk interaksi sosial? Bentuk interaksi sosial itu adalah kerjasama, ya. Interaksinya adalah kerjasama. Dalam sosial, tentu saja seorang guru, ya, kadang ada yang masuk di pengurus RT atau RW ataupun di organisasi, di perserikatan, itu dia harus mampu bekerja sama. Itu adalah interaksi sosialnya seorang guru. Berikutnya persaingan, competition. Nah, ini menjadi persaingan, tentu saja persaingan yang positif. Persaingan yang positif itu berarti apa yang menjadi kebaikan, tujuan dari interaksi itu dia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, adaptasi, ya. Terus dia membawa arah perubahan, ya. Kalau dalam Muhammadiyah perserikatan kita itu memiliki tajdid, ya. Visi misinya adalah perubahan ke arah yang lebih baik, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berikutnya adalah pertentangan. Nah, pertentangan ini adalah interaksi negatif. Guru itu berarti diharapkan mampu menjadi problem solver, ya, atau pemecah atau mediator dari pertentangan ini, interaksinya ini. Berikutnya akomodasi, jadi mampu menjembatani, ya, mampu mengkoordinasikan dalam kehidupan sosialnya. Itu beban-beban guru, ya, sebagai kompetensi sosial yang harus dimiliki. Nah, ini terkait dengan interaksinya. Berikutnya tujuan dari akomodasi tadi apa? Nah, akomodasi tadi adalah menjembatani tadi atau memberikan fasilitas, yaitu untuk apa toh seorang guru memiliki kompetensi sosial ini? Mengurangi pertentangan, mencegah munculnya konflik, wahana kerjasama, ya, peleburan kelompok yang terpisah. Itu adalah dari kompetensi sosial. Berikutnya
Apa fungsi dari kompetensi sosial? Nah, keterampilan guru itu adalah suatu peran. Nah, peran di masyarakat. Masyarakat itu luas, masyarakat dari lingkup sekolah tempat dia bekerja, masyarakat di lingkungan keluarga, masyarakat di masyarakat tetangga, ya, terus organisasi, ya, perserikatan atau dari klub ya mungkin dan sebagainya. Ya, itu apa? Adalah menjadi motivator, inovator yang membangun. Nah, yang kedua adalah perintis atau pelopor pendidikan, ya, sebagai perintis pelopor pendidikan. Terus peneliti, pengkaji ilmu pengetahuan, terus pengabdian. Tentu saja dari bidang-bidang ini adalah harus diabdikan. Ini sebagai bentuk kewarganegaraan. Jadi kontribusi seorang guru itu harus outcome-nya atau luarannya itu meneliti nanti hasil penelitiannya adalah dilakukan untuk pengabdian. Seperti itu. Baik, Pak Pungki kira itu saja 4 pilar kompetensi guru profesional. Semoga hal yang sedikit ini menjadi benar-benar fundamental ataupun dasar untuk kalian mampu mengembangkan keilmuan kalian. Ya. Pak Pungki terakhir berpesan, berbeda gaya mengajar tidak mengapa, asal satu misi, yaitu mendidik dengan ikhlas dan totalitas. Itu ya. Semoga menjadi ilmu buat kita, semoga menjadi ilmu buat kita, semoga menjadi ilmu buat kita. Pak Pungki akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forward juara.